Selamat siang, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Ya, mari kita teruskan di modul 1B mengenai K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja pada bidang skema pemeliharaan sarana dan prasarana sungai ya. Nah, kita masuk di sini tadi sudah kita sampaikan di sesi 1A di mana perlunya ya budaya K3, artinya culture ya, budaya K3 yang merujuk pada sikap ya, nilai dan praktek yang ditetapkan dalam suatu organisasi atau lingkungan kerja yang menempatkan keselamatan dan kesehatan kerja dari karyawan sebagai prioritas utama. Karena kita tahu ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, bahwa tidak ada proyek ya, tidak ada keuntungan ya, tidak ada margin keuntungan ya kalau kita tidak menerapkan safety ya di tempat kerja kita, khususnya di bidang teknik sipil ya, atau teknik konstruksi. Baik, Bapak Ibu sekalian, budaya K3 itu juga berkaitan dengan kesadaran resiko. Yang pertama adalah kesadaran yang tinggi terhadap resiko dan bahaya yang mungkin terjadi di tempat kerja. Ini mencakup dari pemahaman akan potensi cedera dan kerugian yang timbul dari aktivitas kerja tertentu. Misalnya kalau bagaimana kita melakukan pemeliharaan sungai ya, atau pemeliharaan prasarana sungai, tentu saja sebelum melakukan pekerjaan tersebut ya, kita harus bisa mengidentifikasi resiko. Apa yang terjadi nih kalau kita melakukan pekerjaan tersebut? Apakah bahaya bisa terjadi tenggelam ya? Apakah bisa terjadi terkena arus sungai ya? Apakah bahaya bisa terjadi jatuh dari ketinggian? Nah, ini harus kita perhatikan sehingga kita harus bisa mengantisipasi ya terhadap resiko-resiko tersebut. Salah satunya adalah dengan menggunakan APD ya, misalnya dengan menggunakan life jacket ya, dengan menggunakan helm ya, dengan menggunakan body harness, safety shoes ya, dan sebagainya. Yang kedua adalah budaya K3 berkaitan dengan komunikasi terbuka ya. Komunikasi yang terbuka, efektif ya di semua tempat kerja, ini tentu saja akan memuluskan kita ya, bekerja di lapangan, bekerja di proyek ya. Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya sebagai site manager di suatu proyek, kerjaan proyek di daerah Jakarta dan juga di luar Jakarta menunjukkan bahwa komunikasi ini sangat penting. Bagaimana kita membawa tim kita bisa bernegosiasi, bisa berkomunikasi, bisa melakukan pendekatan ya. Ini sangat penting agar pekerjaan-pekerjaan proyek ini bisa berjalan dengan lancar. Dan komunikasi ini Bapak Ibu sekalian bukan hanya bersifat lisan saja ya, tetapi juga bisa tulisan. Komunikasi ini bukan hanya verbal saja ya, tapi juga bisa berkaitan dengan non verbal. Nanti kita akan sharing, kita akan menjelaskan ya, kita akan jelaskan. Lanjutnya adalah partisipasi dan keterlibatan ya. Jadi kita perlu partisipasi aktif dan keterlibatan semua pihak ya dalam pekerjaan kita dalam hal berhubungan dengan praktek keselamatan. Dalam hal ini misalnya adalah penilaian risiko ya kan, pelatihan keselamatan kerja ya, pengembangan kebijakan ya, dan prosedur serta pelaporan insiden. Kebetulan saya sebagai ketua K3LK di Universitas Mercubuana Jakarta, ini selalu kita berikan pelatihan-pelatihan ya tentang training keselamatan ya kepada para teknisi, security ya, kepada mekanik ya, kepada bidang cleaning dan juga para laboran. Karena apa? Karena di sini tentu saja sangat penting bagi kita untuk jadikan keselamatan kerja sebagai sesuatu yang safety ya. Safety is the first, yang pertama begitu ya. Sehingga nanti kalau kita bekerja di laboratorium, di lapangan, di proyek konstruksi, ini selalu menjadi karakter dan mindset kita serta budaya kita sehari-hari. Kemudian juga ada kepemimpinan yang komitmen, artinya di sini adalah komitmen yang kuat dari pimpinan dan manajemen untuk melakukan suatu policy atau kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Artinya bagaimana? Artinya bahwa pimpinan kita dalam hal ini misalnya pihak Kaprodi, ya, dekan, ya, rektor kalau di akademisi, kemudian kalau di proyek ada project manager, ada site manager, ya, ada pimpro, pimpinan proyek, itu selalu
memberikan komitmen kuat kepada dirinya dan juga timnya ya untuk selalu memperhatikan keselamatan kerja. Dengan demikian proyek ini bisa berjalan dengan lancar, ya laporan berjalan dengan lancar, berita acara serah terima juga lancar, ya kan. Akhirnya ujung-ujungnya adalah tentu saja keuntungan ya, atau laba bagi perusahaan. Yang kelima adalah pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan, mendorong pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan melalui evaluasi dan analisis ya, insiden, pelatihan berkelanjutan serta pelaksanaan tindakan perbaikan yang relevan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman kita, kejadian eksiden, ya, insiden ya, itu harus dicatat, harus dijadikan suatu laporan, kemudian dijadikan evaluasi, dianalisis kenapa ini bisa terjadi ya, dan juga tentu saja kita lihat tren statistiknya dan bagaimana kedepannya kita bisa memperbaiki agar ini tidak akan terulang kembali. Nah, ini adalah posisi anggaran dari Kementerian PUPR di tahun 2023 ya. Kita lihat dari data yang sumbernya dari data box ya. Terlihat bahwa Kementerian PUPR ini mencapai anggaran yang nomor 2 ya, terbesar di Indonesia setelah Kementerian Pertahanan. Nah, ini artinya apa? Bapak Ibu sekalian beruntung ya kalau kita sebagai ahli yang di bidang teknik sipil ya, teknik mekanikal atau bidang teknik yang lainnya untuk selalu terlibat di dalam perencanaan ya, pelaksanaan ya, kemudian kontraktor ya, konsultan ya, serta manajemen konstruksi di bidang Kementerian PUPR. Kenapa? Ya tentu saja ini anggaran besar ini membutuhkan tenaga ahli yang cukup banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mengambil materi ini, mengambil skema ini yang berkaitan dengan sumber daya air, contohnya adalah pemeliharaan sarana dan prasarana sungai, tentu saja ini akan mendukung lancarnya proyek-proyek yang didukung oleh pemerintah, khususnya di Kementerian PUPR, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa menjadi bagian dari suksesnya pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya di Kementerian PUPR. Ini adalah peraturan mengenai K3 konstruksi yang kita lihat bahwa induk dari peraturan K3 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Dan juga ada Undang-Undang JAKON ya, kata orang jasa konstruksi, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 serta Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan ini tentu saja ada aturan-aturan turunannya berisi tentang peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK 3, peraturan pemerintah 14 2021 tentang perubahan atas peraturan Nomor 22 Tahun 2020 ya, tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Dan tentu saja diupdate lagi oleh Kementerian PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi yang saat ini disebut dengan SMKK. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah masuk kondisi di bidang konstruksi, kita menyebutnya sebagai SMKK ya, sistem manajemen keselamatan konstruksi. Tapi kalau secara umum kita sebutnya sebagai SMK 3. Peraturan selanjutnya adalah tentang PUPR Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya bidang jasa konstruksi untuk pekerjaan umum. Oke, kita lanjutkan. Peraturan K3 umum ya tadi sudah kita sampaikan ya, di mana induknya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kemudian Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan, di mana hak pekerja untuk memperoleh perlindungan dan keselamatan kesehatan kerja, dan juga PP 50 Tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan kerja ya, atau disebut juga dengan SMK 3. Serta peraturan-peraturan yang lain yang mendukung tentang keselamatan kerja. Ini sama ya, peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, bagaimana manajemen itu menjadi top down, kebijakan policy ini menjadi kebijakan yang dari atas ke bawah, bukan dari bottom up tapi top down. Kalau pimpinan sudah memberikan suatu keputusan, maka dengan demikian ini suatu arah yang baik sekali untuk mensupport, mendukung ya timnya dan juga tim pekerja di bawahnya agar melaksanakan pekerjaan
hal-hal yang berkaitan dengan konstruksi selalu mengutamakan keselamatan kerja. Baik pekerjaan yang bidang konsultan ya, kemudian pekerjaan bidang manajemen konstruksi atau MK, pekerjaan bidang perawatan, pekerjaan di bidang kontraktor dan sebagainya. Oke, dasar-dasar K3 adalah kita tahu bahwa K3 merupakan risiko atau bahaya akibat dari konsekuensi yang terdapat dalam satu proses yang berlangsung atau kejadian yang terjadi di masa yang akan datang. Dan pengendalian risiko ini adalah sesuatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Dan kita tahu bahwa pengendalian risiko terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah eliminasi atau menghilangkan yang namanya sumber bahaya atau risiko. Yang kedua adalah substitusi, bagaimana mensubstitusi menggantikan risiko tersebut atau alat mesin bahan. Yang kedua adalah rekayasa engineering, ya. Yang keempat adalah administrasi atau SOP. Yang terakhir baru APD, ya, alat pelindung diri tenaga kerja. Dan ini adalah suatu gambar mengenai pengendalian risiko, di mana pengendalian risiko ini merupakan ada tahapan-tahapannya, di mana eliminasi merupakan kehandalan yang paling tinggi, ya. Dan eliminasi merupakan proteksi yang paling tinggi, yang paling bagus, ya. Dan APD adalah yang paling rendah. Nah, caranya bagaimana? Caranya biasanya kalau yang kita pakai adalah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Biasanya sih merupakan kombinasi dari kelima tahapan pengendalian risiko ini. Dan ini adalah tujuan dari K3, bagaimana ujungnya adalah proses produksi yang lancar, kesejahteraan meningkat, otomatis produktivitas meningkat. Ya, kalau produktivitas meningkat, tentu saja laba perusahaan juga akan meningkat, kesejahteraan juga akan meningkat. Kenapa? Karena perusahaan itu sangat care, sangat peduli terhadap keselamatan kerja para karyawannya dan manajemennya. Mindset K3 adalah bagaimana kita selalu mengutamakan keselamatan kerja. Dan kita tahu bahwa di K3 konstruksi atau K3 di bidang perawatan sarana dan prasarana sungai itu bermacam-macam, ya, tidak hanya di bidang konstruksi. Ada K3 umum, K3 listrik, K3 ketinggian, K3 di tempat terbatas, dan juga K3 migas dan sebagainya. Dan kita juga sadar, ya, bahwa di dalam bidang konstruksi ini banyak sekali terjadi kecelakaan. Menurut statistik adalah jatuh dari ketinggian yang bisa mencapai 34,6%. Jatuh tertimpa mencapai 20,6%. Kecelakaan di jalan 16,4%. Sakit jantung 8,7% dan sebagainya. Oleh sebab itu kita harus peduli, ya, secara statistik khususnya di bidang konstruksi ini agar jangan sampai terjadi kecelakaan. Ya. Ini penyebab kecelakaan kerja, ya, bagaimana dari penyebab dasar bisa menjadi kerugian yang fatal. Oleh sebab itu kita harus bisa menjaga, ya, jangan sampai ini bisa masuk ke kerugian. Dan komunikasi K3 tadi sudah kita sampaikan, ya, bagaimana komunikasi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan safety morning, ya, kemudian toolbox meeting, ya, kemudian juga safety induction. Nah, safety induction ini adalah memberikan induksi atau introduction, ya, atau materi, ya, kepada para tamu, para supplier, agar kepada juga pekerja baru, ya, agar mereka juga mengerti, peduli, paham terhadap safety di tempat kerjanya, agar pekerjaan selanjutnya atau aktivitas selanjutnya mereka sudah melaksanakan apa-apa yang harus dipakai di dalam SOP tentang safety. Demikian Bapak Ibu sekalian, mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Terima kasih atas perhatiannya.